Risa, ini paket dari mana lagi? Itu, yang di coklat itu skincare, yang kecil itu aksesoris buat outfit Selasa, yang panjang itu apa ya? Oh, itu tripod buat bikin konten. Kamu beli semua ini kapan? Kemarin sama tadi siang, lagi ada diskon Win, murah banget. Yang skincare itu harusnya 120.000, cuma aku dapat 70.000. Hemat kan? Hemat dari harga normal, tapi tetap keluar uang, Riz. Itu udah berapa paket minggu ini? Sekitar mungkin 12, tapi yang sebagian itu kebutuhan kok. 12 paket dalam 1 minggu. Riz, ini tanggal 20, gajiku kemarin masuk 8 juta, sekarang sisa 400.000. Hah? Cuma 400.000? Kan ada pengeluaran bulanan juga, Win. Pengeluaran bulanan itu udah aku hitung di luar ini, Risa. Bensin, listrik, makan, itu semua aku pisahin dari gaji. Yang 8 juta ini harusnya buat tabungan sama kebutuhan lain-lain. Dan ini semua habis dalam 20 hari. Lah, aku kan juga punya kebutuhan. Kamu mau aku keluar rumah kelihatan lecek? Di Tok-Tok semua orang pakai skincare, pakai outfit yang bagus. Tok-tok, Risa, tok-tok itu bukan standar hidup kita. Mereka yang di tok-tok itu, kamu tahu nggak, sebagian besar itu dikasih gratis. Kita beli beneran dengan uang beneran. Kamu lebay deh, aku beli yang perlu-perlu aja kok. Perlu-perlu aja. Oke, boleh aku tanya, 3 botol serum di kamar mandi itu, semuanya emang perlu? 4 lip cream yang belum kamu buka itu, perlu? Tripod yang tadi kamu sebut buat konten apa? Kamu konten kreator. Aku mau coba mulai, kan bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Risa, bulan lalu kamu bilang mau jualan online, aku beliin modal. 2 bulan sebelumnya mau les desain grafis, aku bayarin 2 kali pertemuan terus berhenti. Sekarang mau jadi konten kreator, semua pakai uang aku, tapi gak ada yang jadi. Jadi, kamu nyalahin aku. Aku di rumah sendirian tiap hari, sementara kamu enak-enakan di kantor ngobrol sama teman-teman. Aku bosen. Aku ngerasa kesepian. Shopping itu satu-satunya yang bikin aku seneng, Mas. Kamu bilang aku enak-enakan. Risa, aku bangun jam 5 pagi. Aku nyetir mobil sendiri. Aku kerja sampai jam 9 malam. Aku pulang bukan buat lihat tumpukan paket yang harganya sama kayak setengah gajiku. Kalau gajimu nggak cukup, minta naik gaji dong. Atau cari kerja yang lebih bagus. Aku sudah minta naik gaji, Riz. 3 bulan lalu, ditolak. Dan aku udah ngambil kerja freelance desain di luar jam kantor. Tiap Sabtu Minggu, 2 bulan ini, kamu tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak bilang karena aku nggak mau kamu khawatir. Tapi sekarang aku bilang uang freelance itu aku tabung sedikit demi sedikit. Niatnya buat DP rumah yang lebih bagus atau darurat. Tapi sekarang aku lihat rekening kita, tabungan itu kayaknya bakal aku pakai buat nutup bulan ini. Aku mau kamu lihat ini. Ini catatan pengeluaran kita 3 bulan terakhir. Bukan aku yang nulis ini buat nyalahin kamu. Aku nulis ini karena aku takut, Riz. Aku takut banget. Ini semua buat belanja online. Rata-rata 6 juta per bulan dari total 8 juta gaji. Kita nggak punya tabungan darurat, kita nggak punya dana kesehatan. Kalau aku sakit besok, bukan sakit parah, cukup dirawat 1 minggu, kita nggak punya uangnya, Riz. Aku mikirin itu tiap malam sebelum tidur. Aku yang tiap pagi sarapan roti sama kopi biar lebih hemat. Aku nggak sadar sampai segitunya, Win. Aku kira kamu nggak pernah bilang apa-apa, berarti oke-oke aja. Aku diam bukan karena oke. Aku diam karena aku nggak mau kamu rasa dibatesin. Aku mau kamu bahagia, tapi bahagianya kamu sekarang terlalu mahal untuk kita, Riz. Dan aku yang bayar itu dengan punggungku.
Tapi kamu juga nggak pernah ngajak aku ngomongin soal keuangan. Kamu langsung kasih kartu, langsung kasih akses rekening, terus sekarang nyalahin aku habis-habisan. Karena aku percaya kamu. Aku pikir kita satu tim, tapi kamu malah jadi kayak lubang di ember, Riz. Apapun yang aku isi, semuanya habis. Aku capek, aku lelah banget. Lubang di ember, itu yang kamu pikirin soal aku, bukan istri, bukan pasangan, tapi lubang di ember. Aku minta maaf. Aku salah pilih kata. Tapi Riz, kamu harus dengar aku. Bukan soal kata-katanya, soal isinya. Kita harus bicara soal ini. Kamu tahu gak sih, Win? Aku juga malu. Aku malu tiap kali lihat teman-teman yang kerja, yang mandiri. Sementara aku di sini nggak ngapa-ngapain. Aku ngerasa kayak beban. Dan satu-satunya yang bikin aku ngerasa aku juga orang adalah waktu beli sesuatu yang bikin aku ngerasa cantik, ngerasa berharga. Riz, kamu ngerasa kayak beban. Tiap hari kamu pergi kerja, aku tinggal di sini. Aku nggak punya tujuan, nggak punya penghasilan sendiri, semua dari kamu. Dan aku ngerasa nggak layak punya apa-apa kalau nggak beli sendiri. Jadi aku beli, terus beli. Karena itu rasanya kayak punya sesuatu yang milikku. Riz, kamu bukan beban, kamu istriku. Rumah ini bisa aku tinggal karena kamu yang jaga. Kamu yang masak, kamu yang beres-beres. Tapi aku juga salah. Aku nggak pernah bilang itu ke kamu. Aku nggak pernah bilang makasih yang beneran. Aku cuma kerja, pulang, tidur, kerja lagi. Kamu kesepian dan aku nggak lihat. Tapi aku juga salah. Aku tahu aku keterlaluan. Aku tahu tiap kali ada notif paket aku excited. Tapi habis itu kosong lagi. Terus beli lagi. Terus kosong lagi. Gak pernah cukup, Win. Karena yang kamu cari bukan barangnya, Riz. Iya, aku tahu. Aku cuma gak tahu gimana minta yang sebenarnya aku butuhin. Kita mulai ulang, Riz. Bukan soal uangnya dulu, tapi soal kita. Kalau kamu mau cerita ke aku soal perasaan itu, bukan lewat paket, langsung ke aku. Aku takut kamu anggap aku lebay. Aku mungkin pernah bilang itu, dan itu salah. Maafin aku. Win, aku mau kerja, beneran. Bukan soal gengsi, tapi biar aku ngerasa punya tujuan, biar aku bisa bantu kamu. Aku dukung itu 100%, tapi kali ini kita rencanain bareng ya, bukan beli-beli dulu baru belajar.